Untuk mengetahui hubungan antara gereja dan dunia, kita perlu mengetahui bagaimana pandangan gereja terhadap dunia sebelum Konsili Vatikan II. Dunia seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif, karena yang pertama, kutipan "janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." 1 Yohanes bab 2 ayat 15-16. Yang kedua, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes bab 5 ayat 19. Dan yang ketiga, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan di budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma bab 12 ayat 2. Nah, alasan gereja berpandangan demikian yang pertama adalah situasi nyata yang dialami manusia. Nyata adanya seperti yang telah digambarkan dalam kitab suci. Yang kedua, penafsiran dangkal terhadap kutipan-kutipan kitab suci yang dimaksud. Dan yang ketiga, hal yang belum dimunculkan total tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Berikutnya, kita akan menggali jauh lebih dalam mengenai pandangan gereja terhadap dunia setelah Konsili Vatikan II. Gereja mengubah pandangannya secara total. Kini dunia dipandang lebih positif. Gaudium et Spes artikel 2 menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia dunia, ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya. Yang ketiga, dunia dipelihara oleh cinta kasih Tuhan. Yang keempat, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa telah dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan agar dunia dapat kembali sesuai rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Berikutnya ada gereja post-konsiliar. Yang pertama, melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Yang kedua, gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Yang ketiga, dunia menjadi tempat atau ladang gereja berbakti. Yang keempat, dunia tidak dijauhi, melainkan didatangi untuk ditawari keselamatan. Nah, dunia dijadikan sebagai mitra dialog. Gereja menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Berikutnya, gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan Allah. Berikutnya, mengenai misi dan tugas gereja di dunia. Misi dan tugas gereja di dunia ialah melanjutkan karya Yesus, mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Lalu menurut Gaudium et Spes ada beberapa misi dan tugas gereja di dunia. Yang pertama dalam kaitan dengan martabat manusia, yakni membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, menekankan dan mendewakan tubuh manusia. Menolak dengan tegas segala macam perbudakan dan pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Berikutnya, peran gereja dalam masyarakat, yakni membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Lalu karena universalitasnya, gereja dapat menjadi pengantara yang baik antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda-beda budayanya dan politiknya. Lalu yang ketiga dalam kaitan dengan usaha dan karya manusia, yakni gereja meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya bila sesuai dengan kehendak Allah, mempunyai nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Lalu gereja akan tetap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmu dan teknologi di dunia, asal tidak menghalangi melainkan secara positif mengusahakan tercapainya tujuan akhir manusia. Konsili Vatikan II mencatat masalah-masalah yang mendesak, misalnya martabat pernikahan dan kehidupan keluarga, pengembangan kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial dan politik,
perdamaian, dan persatuan bangsa.